betul. Apa sih sebenarnya filsafat manajemen pendidikan Islam itu? Pertanyaan bagus. Jadi filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah upaya memahami secara mendalam hakikat pengelolaan pendidikan Islam dari sisi ontologi, aksiologi, kemudian ada epistologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi itu tentang apa yang dikelola. Sedangkan epistemologi itu bagaimana pengelolaannya dilakukan. Kemudian ada aksiologi itu untuk apa? Jadi tujuannya itu apa? Aksiologi itu membahas seperti itu. Jadi ini bukan sekedar praktik teknis manajerial, tapi refleksi nilai-nilai, tujuan, kemudian bahkan cara berpikir dalam mengelola pendidikan tersebut. Jadi lebih ke arah mengapa dan untuk apa, Benar. bukan hanya bagaimana. Benar. Jadi karena kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan Islam ya, kita nggak bisa lepas dari nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, akhlak, musyawarah, dan amanah. Nah, filsafat mengarahkan agar semua aktivitas yang ada di lembaga itu mempunyai nilai-nilai atau prinsip yang dipegang, begitu. Lalu bagaimana posisi filsafat dalam praktik manajemen pendidikan? Filsafat itu memberi arah. Jadi inti dari filsafat di manajemen pendidikan itu dia nanti memberi arah. Bagaimana ibarat kapal deh. Manajemen itu seperti mesin dan kemudinya, sedangkan filsafat itu kompas. Kita kan seperti kita ke gunung, kita kan membutuhkan kompas. Kita mau kemana, arahnya kemana. Nah, itu tujuan dari filsafat. Jadi penting sekali ya, apalagi di era modern ini. Orientasi pendidikan sering jadi sangat materialistis. Iya, benar. Disinilah filsafat hadir untuk mengingatkan kembali bahwa pendidikan Islam, maksudnya pendidikan di lembaga Islam, adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Insan kamil, kalau di pondok saya dulu itu mempunyai visi membentuk insan kamil, hamilil insan, lafzan wa ma'nan, di mana di sana itu memang ditujukan untuk membentuk karakter seorang penghafal Quran yang memang sangat layaknya orang hamil, jadi sangat-sangat menjaga begitu. Yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga beriman dan berakhlak mulia. Kalau boleh tahu, seperti apa sih wujud nyata dari penerapan filsafat dalam manajemen pendidikan Islam? Contoh sederhananya begini deh. Dalam menyusun visi misi sebuah lembaga, kalau berdasarkan filsafat Islam, maka visinya pasti melampaui urusan duniawi. Nah, ia akan memuat unsur pengabdian kepada Allah, pengembangan karakter, kemudian ada tanggung jawab sosial. Lalu dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah yang berfilsafat Islam, tidak otoriter. Jadi beliau itu tidak gitu loh. Jadi semuanya itu bisa disesuaikan atau fleksibel begitu. Kemudian tapi menerapkan syura atau musyawarah, jadi nggak langsung langsung iya gitu. Jadi harus mengambil keputusan dari berbagai pihak dulu. Kalau begitu filsafat juga membentuk budaya organisasi ya? Benar. Budaya kerja, etika profesional, relasi antar guru, kemudian cara menyikapi peserta didik, semua bisa diarahkan oleh filsafat. Karena di filsafat tadi kan juga membahas tentang akhlak kan, begitu. Bahkan dalam mengelola konflik pun prinsip-prinsip Islam seperti islah atau perdamaian, kemudian ukhuwah atau persaudaraan, kita sering mendengar ukhuwah Islamiyah, ya kan? Berarti persaudaraan yang Islam gitu kan. Kemudian ada rahmah atau kasih sayang. Nah, itu semua menjadi landasannya. Saya jadi teringat satu bagian dalam buku ini yang menyebut bahwa manajemen pendidikan Islam adalah instrumen untuk mengangkat harkat manusia, bukan sekedar sistem kerja saja. Tepat sekali. Dalam buku Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, disebutkan bahwa hakikat manajemen pendidikan adalah usaha sadar, terencana, dan sistematis untuk mengarahkan seluruh potensi lembaga pendidikan menuju tujuan ideal Islam. Maka tidak cukup hanya efektif dan efisien, harus juga etis dan transdental. Tapi dalam praktiknya, apakah mungkin
mengintegrasikan semua nilai filsafat ini dengan tuntunan dunia manajemen modern yang kadang serba cepat dan rasional? Tentu saja bisa. Bahkan harus. Islam itu tidak menolak teknologi. Kita itu selalu menyarankan, menganjurkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Tidak menolak teknologi, modernisasi atau rasionalitas. Tapi Islam memberi ruang. Kita bisa menggunakan sistem informasi manajemen, pelaporan digital, dan indikator kinerja. Kemudian tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pijakan atau prinsip-prinsip tersebut. Justru inilah yang membuat pendidikan Islam itu punya keunikan dan kekuatan tersendiri. Jadi masuk ke akar nilai Islam yang menopang filsafat manajemen pendidikan. Bisa dijelaskan dalil atau dasar-dasarnya? Tentu, Islam sangat kaya akan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi manajemen. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, prinsip ini sangat penting dalam manajemen, yaitu bahwa sistem pengelolaan harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan manusia, baik guru ke murid, murid ke guru, maupun pengelola lembaga tersebut, staf-staf gitu. Masya Allah, jadi ada keseimbangan ya antara target dan kemampuan. Betul, jadi manajemen dalam Islam bukan eksploitasi. Jadi harus adil, pembagian kinerja kayak gitu itu harus adil. Sesuai dengan An-Nahl itu ada yang artinya begini, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum atau kerabat. Ayat ini yang menjadi landasan dalam pembentukan struktur organisasi yang adil dan beretika. Kalau soal kepemimpinan, ada juga ya prinsip musyawarah? Ada dalam surah Asy-Syura yang berbunyi wa amruhum syura bainahum, yang artinya dan urusan mereka dengan musyawarah. Jadi di zaman dahulu itu pasti sudah ada, dan itu cara menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah. Dalil ini jelas bahwa dalam manajemen Islam tidak boleh otoriter. Kepala sekolah, yayasan, guru, semua harus terlibat untuk mengambil keputusan secara strategis. Nah, jadi bagaimana dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri? Sangat jelas dalam surah Az-Zariyat ditegaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi tujuan akhir dari manajemen Islam adalah membentuk manusia yang menyembah Allah secara utuh, bukan hanya mengejar kesuksesan duniawi gitu. Masya Allah. Jadi manajemen ini memang diarahkan untuk membina karakter dan ibadah ya, bukan sekedar akademik saja. Benar sekali, tepat. Bahkan hadis Rasulullah ada seperti ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riayatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan ini menunjukkan bahwa pengelola pendidikan Islam memegang amanah besar. Maka filsafat manajemen dalam Islam tidak bisa dilandaskan dari konsep pertanggungjawaban akhirat. Jadi nilai-nilai seperti amanah, keadilan, musyawarah, tauhid, semuanya saling berkaitan ya. Benar. Dan ini yang membedakan manajemen pendidikan Islam dengan manajemen sekuler. Dalam Islam, manajemen itu ibadah. Bahkan menyusun jadwal belajar pun kalau diniatkan lillahi ta'ala itu kan juga menjadi amal ibadah gitu. Jadi ini sangat menyentuh ya. Kadang kan kita lupa bahwa tugas administratif pun bisa jadi ibadah ya. Betul, itulah urgensinya, itulah pentingnya memahami filsafat manajemen pendidikan Islam. Bukan hanya tahu bagaimana caranya, tapi sadar untuk apa semua ini dilakukan. Wah, luar biasa. Terakhir nih, apa pesan untuk para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam agar mereka tidak melupakan sisi filosofis ini? Pesan saya sih, mari kita kembali renungkan untuk apa kita mendidik, kemudian bagaimana cara kita mengelola pendidikan. Jangan sampai manajemen hanya menjadi rutinitas administratif, di mana hanya hitam di atas putih gitu loh.
Jadi kita itu harus memahami nilai-nilai yang ada dan kita itu memegang prinsip apa untuk menuju tujuannya itu kemana gitu kan. Libatkan hati, nilai, dan niat lurus dalam setiap kebaikan. Karena mendidik itu hakikatnya ibadah dan manajemen itu bagian dari merawat amanah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Sama-sama.